Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel The Montir bersama saya Wisnu. Kali ini kita akan bahas peraturan Menteri ESDM yang terbaru guys, yaitu nomor 2 tahun 2021 yang baru aja dirilis di awal Januari ya guys. Jadi aturan ini menurut Montir cukup kritikal karena akan membahas beberapa persyaratan standar nasional Indonesia untuk solar panel guys. Oke guys, kita langsung mulai aja. Oke, jadi di pembahasan kali ini Montir hanya akan membahas beberapa pasal-pasal yang menurut Montir kritikal dan penting ya guys, karena banyak sekali pasal-pasalnya, tapi ada beberapa poin-poin yang menurut Montir penting. Oke, kita masuk. Jadi sebelumnya di konten sebelumnya kan Montir udah jelasin Peraturan Menteri ESDM yang nomor 49 2018, 12 sama 13 tahun 2019 ini sudah dibahas di konten Montir sebelumnya. Bisa cek di link di atas guys ya, bisa lihat. Nah, di tiga aturan ini kalau menurut Montir dia lebih membahas terkait konsumen ya, penggunaan oleh konsumen. Seperti apa daya maksimal dari PV panel surya, kemudian gimana ekspor import aturannya yang 65% ya, dan beberapa aturan-aturan yang lebih terkait mengenai penggunaan PV atap ya di masyarakat, di konsumen. Nah, di peraturan yang keempat ini yaitu yang nomor 2 tahun 2021 menurut Montir ini lebih ditujukan kepada produsen dan importir dari solar panel guys. Produsen maksudnya pembuat solar panel di lokal ya, maupun importir yang mengimpor langsung dari luar negeri ya guys. Karena ada beberapa aturan yang spesifik membahas terkait persyaratan standar soalnya. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita bahas peraturan menterinya yang pertama. Oke, yang pertama yaitu di pasal 2 ya guys. Jadi di sini peraturan pasal 2 ini dia menggunakan IEC itu adalah International Electrotechnical Commission ya guys, suatu standar di dunia elektronik dan technical ya, yang mempersyaratkan mengenai beberapa aturan dasar. Nah, ini yang digunakan adalah 61215 yang terkait pengujian fotovoltaik. Nah, kalau Montir lihat di IEC 61215 ini SNI ya, atau peraturan Permen yang nomor 22 2021 ini hanya mengambil tiga poin. Yang pertama di bagian 1 ya dari standar itu terkait persyaratan uji. Jadi apa aja yang disyaratkan dalam hal uji nanti ya. Yang kedua di prosedur ujinya. Jadi syarat ujinya, kemudian prosedur ujinya, kemudian yang ketiga adalah mengenai persyaratan khusus pengujian modul fotovoltaik. Ya, dari standar ini banyak banget guys ya, banyak bisa dibaca sendiri. Tapi intinya di SNI ini hanya mensyaratkan pengujiannya ya, 3 dan menggunakan standar IEC yang 61215 ini. Oke, berikutnya. Nah, di pasal 3-nya ya, ini permen ini mengatur mengkhususkan terkait barang import yang menggunakan High Code 8541 4022. Nah, High Code ini adalah Harmonized System Code, yaitu suatu kode yang digunakan para eksportir ya, ekspor import untuk mendefinisikan satu barang. Jadi ini umum guys, ya, High Code ini umum. Jadi kalau kita mau ekspor impor, biasanya tadi clearance ditanya nih High Code menggunakan High Code berapa, karena terkait mengenai import duty misalnya, pajak untuk dibayar untuk barang-barang import. Nah, di sini mensyaratkan High Code ini yang terkena persyaratan SNI. Nah, sedikit Montir bahas mengenai High Code ini. Jadi kalau kita lihat ini ada tiga ya guys, ada 3 bagian ya. 6541 ini sebenarnya adalah High Code yang melekat pada dioda dan transmitter. Semua yang terkait mengenai konduktor ya. Itu baik itu yang cahaya atau yang bukan ya. Kemudian yang 40 ini yang kode 854140, nah itu lebih spesifik lagi ya, karena semakin ke belakang angkanya makin lengkap, dia semakin spesifik. Nah, ini adalah semikonduktor yang peka cahaya. Jadi udah lebih spesifik ya, sel fotovoltaik.
Nah, yang dua-duanya ini ya kalau kita lihat ada dua ternyata guys, 8541, 4021 dan 22. Bedanya apa? Kalau yang dua-dua ini lebih spesifik terkait sel fotovoltaik atau sel PV yang dirakit dalam bentuk modul. Ya kalau solar panel itu bentuknya modular, modular gitu yang udah dirakit. Nah itu yang dikenakan standar SNI. Kalau yang non modular, ya, yang tidak dirakit itu tidak mempersyaratkan yang hash code-nya yang blocknya 21. Ya, jadi lebih spesifik di pasal 3-nya disebutin. Nah ini penting buat para importir ya guys, penggunaan hash code-nya. Yang berikutnya ada pasal 4-nya. Nah di sini di pasal 4 permen ini mengatur pengecualian. Jadi ada dua pengecualian. Yang pertama, jika pada saat dilakukan uji sampel, uji penerbitan SPPT SNI. SPPT SNI itu apa? Sertifikat, guys. Jadi SPPT itu kepanjangan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, Standar Nasional Indonesia. Sertifikat lah intinya gitu. Jadi dia mau mengajukan sertifikat, dia melakukan sampel. Nah, itu tidak dikenakan SNI dulu. Yang namanya juga kan mau ngajuin SNI, masa udah dikenakan SNI kan? Logikanya kan gitu kan. Jadi lebih ke sampel untuk persyaratan SNI. Yang kedua terkait uji penelitian atau pengembangan. Jadi kalau misalnya ada development atau apa yang tahapnya adalah untuk penelitian dan pengembangan, itu tidak dikenakan wajib standar SNI. Ya, jadi pasal 4 ini terkait pengecualian. Oke, berikutnya sertifikasi produk ya di pasal 5. Nah, di sini ini mensyaratkan terkait produsen dan importir. Makanya kenapa di awal Montir bilangin Permen nomor 2 tahun 2021 ini lebih spesifik ditujukan kepada para produsen dan importir. Karena ini adalah mereka ini yang wajib untuk membubuhkan tanda SNI ya di setiap modul fotovoltaiknya ya. Kemudian apalagi nih tadi kan udah dijelasin ya bahwa ini harus memiliki importir wajib memiliki sertifikat SNI agar bisa membubuhkan tanda SNI. Yang kedua adalah sertifikasi oleh LS Pro yang sudah terakreditasi oleh CAN. Apa itu LS Pro? Jadi LS Pro itu kalau lihat dari definisi di awal adalah lembaga sertifikasi produk. Biasa nih. Jadi nanti ada lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah yang ditunjuk ya oleh pemerintah atau dirjen ESDM untuk melakukan sertifikasi. Ya karena kan pasti kan tempatnya banyak ya, pasti kan tadi pemerintah akan menunjuk gitu. Dan syaratnya adalah badan-badan ini yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional oleh CAN ya. Jadi seperti itu, ada sertifikatnya, ada badan yang memberi sertifikat dan ada badan akreditasinya oleh pemerintah. Oke. Nah, kemudian di pasal 10. Nah, di pasal 10 ini lebih ke penyuluhan dan pembinaan. Jadi pemerintah di sini sudah mensyaratkan adanya penyuluhan. Biasalah, kalau peraturan baru itu ada namanya pembinaan dan penyuluhan, sosialisasi lah intinya. Itu kepada semua level, ya baik itu level produsen, importir, lembaganya sendiri, laboratorium ujinya maupun penggunanya, konsumen. Ya, seperti itulah. Nah, di pasal 10-nya lebih ke pembinaan. Nah, di pasal 211-nya ini lebih ke fungsi pengawasan. Ya, bahwa pengawasan ke siapa? Ke produsen dan importir dari solar panel ini. Ya, karena pemerintah yang akan melakukan pengawasan melalui lembaga-lembaganya terkait peredarannya, terkait pengujiannya. Dan di pasal 11 poin 3-nya disebutin dilaksanakan dalam model uji petik. Ya, uji petik itu sampling lah guys ya, seperti itu. Ya, jadi pasal 11-nya. Kemudian di pasal berikutnya pasal 14 guys. Jadi pasal 14 ini mengatur terkait solar PV yang telah memiliki sertifikasi IEC 6125 tapi belum ada sertifikasi SNI-nya yang sudah beredar tapi sudah tersertifikasi IEC 6125. Ya biasanya ini solar panel tier 1 biasanya. Contohnya kayak gini guys. Jadi ini contoh yang Montir ambil dari solar panel yang Montir gunain. Ya, dari Qcell ya dari Jerman ini itu dia sudah tersertifikasi IEC 6125 walaupun belum SNI. Karena ini diproduksi di tahun 2020 ya. Jadi udah
udah diproduksi tahun 2020, masih udah diproduksi lebih dulu ya sebelum aturan ini keluar, belum ada sertifikasinya, dan tidak hanya sertifikasi IEC 6125, ternyata solar panelnya dari Qcell ini yang mau digunakan ini dia juga sudah sertifikasi IEC 61730 guys. Nih, ya. Kalau tadi kan ini lebih pengujiannya, kalau ini IEC 6170 ini lebih ke kalau ininya deskripsinya adalah fundamental construction requirement. Jadi untuk memastikan keselamatan eh, dari bahaya listrik dan mechanical selama beroperasi. Jadi intinya ini lebih ke masalah safety lah guys. Jadi tidak ada electrical shock, kesetrum. Ya, jadi di 61730 ini lebih ke sertifikasi terkait bahaya listrik maupun mekaniknya selama dioperasikan. Nah, tapi di Permen nomor 2 2021 tidak mensyaratkan. Ya, tidak mensyaratkan yang IEC 61730, hanya mensyaratkan yang IEC 61215. Ya, intinya solar panel ini sertifikasi udah lebih tinggi lah. Selain yang IEC 6115, 61215, ada juga yang 61730. Ya, termasuk juga ada standar DIN N5380, biasanya bisa di Jerman ini. Ya, seperti itu guys. Jadi ini persyaratan terkait modul panel surya yang sudah ada sertifikasinya tapi belum ada SNI-nya. Pemerintah tetap mensyaratkan disertifikasi ulang dengan dalam waktu 12 bulan. Ya, jadi kalau kasusnya kayak produsennya dari panel surya ini, dia dalam 12 bulan diwajibkan untuk mensertifikasi SNI. Kemudian yang terakhir ya bab penutup, ini lebih mencangkup semua fotovoltaik atau solar PV yang dibuat atau beredar setelah peraturan ini berlaku, ya mau nggak mau harus menggunakan standar SNI guys. Jadi itu guys. Jadi aturan SDM nomor 2 2021 ini seperti itu poin-poinnya. Masih banyak sebenarnya, ada lampirannya, ada metode-metodenya. Bisa di-download lah di website, tapi poin-poinnya seperti itu guys. Oke, terima kasih guys. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.